wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Masih melanjutkan bab mujahadah, hadis yang ke-10. An Anasin radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yatba'ul mayyita thalathatun, yang ikut mengantarkan mayit itu ada 3. Ahluhu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, yang dimaksud hartanya hamba sahayanya, para pekerjanya, karyawan-karyawannya, atau kendaraannya, dana untuk mengangkut jamaahnya, wa amaluhu, dan amalnya, termasuk hartanya, kolega-koleganya, customer-customernya, pelanggan-pelanggannya. Fayarji'u thnani wa yabqa ma'hu wahid, tapi yang 2 sesudah mengantarkan kemudian kembali lagi, tidak menemani, dan hanya 1 yang menemani mayit. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu, keluarganya dan hartanya akan kembali lagi, sedangkan yang tersisa menemani hanya amalnya. Nah, inilah yang dijelaskan dalam hadis lain. Nanti setiap orang yang meninggal di alam kuburnya ditemani oleh amalnya yang berwujud makhluk, mengawal, menemani, menenangkan, dan menjaga dia. Sementara kalau amalnya amal jelek, maka akan berwujud makhluk, walau alam malaikat, yang menemani dia, menyeramkan dan kemudian menyiksa dia. Kalau amal yang solih di hadisnya itu, saya yang dulu menyebabkan tenggorokan kamu kering di siang hari dan tidur kamu berkurang di malam hari. Itu amal yang akan menemani seseorang di alam kubur, baik itu amal baik ataupun amal jelek. Hadis ini ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam bab mujahadah sangat tepat, karena manusia pada umumnya bermujahadah untuk keluarganya, bermujahadah untuk hartanya, tapi tidak bermujahadah untuk amalnya. Kalau untuk harta dan keluarga, siap keluar tenaga sampai capek. Bahkan kemarin kita sudah singgung, jangankan untuk harta dan keluarga, untuk hiburan pun siap capek, siap ngesang. Padahal yang namanya sepak bola, badminton, futsal, sasapedahan, hiking, healing, itu nggak akan menemani kita di alam kubur, tapi kita siap capek. Untuk yang namanya bisnis, siap keluar modal besar, bahkan nganjuk ngahutang, siap belajar dulu, belajarnya serius. Kalau ingin bisnis itu, ingin bisnis perkayuan, belajar serius. Ingin bisnisnya besi, belajar serius. Atau yang ingin jadi eksekutif, kuliah nage dari sejak SMP, SMA sudah ditentukan peminatannya, lalu S1, S2, S3. Demi apa? Demi mengejar itu, ya. Serius.
termasuk waktu yang keluar dari isuk jedur nepikeun ka sore jeder, bahkan peuting jeder, dari pagi sampai malam, malam dijadikan pagi, pagi dijadikan malam, itu semuanya demi membela bisnisnya, demi membela keluarganya. Tentu yang kita maksud di sini orang yang membela keluarga dan bisnis itu enggak ada kaitannya dengan akhirat, duniawi we murni. Ya, terkecuali kalau kita mengurus bisnis, kita mengurus keluarga, semuanya fi sabilillah, harus begitu ya. Kita mengurus keluarga, memberikan nafkah untuk mereka, mendidik mereka, menyekolahkan mereka, termasuk istri kita ya, atau bisnis kita urus, tapi niatannya kita fisabilillah, itu lain lagi. Ini yang kita bahas orang-orang yang mengurus keluarga, mengurus harta, tapi nggak ada kaitannya dengan fisabilillah. Tidak sebanding dengan dia mujahadah dalam amal, tidak siap ngesang untuk sholat subuh berjamaah ke masjid wae hese, ya. Modal buat usaha keluar besar siap, untuk sodakoh banyak pertimbangan, siap capek total di bawah pengajian 1 jam, siap capek, siap belajar bahkan dari sejak SD, SMP, SMA sampai S3, atau belajar otodidak ya, yang mau bisnis perkayuan, perbesian, belajar otodidak kan dia, pengalaman gimana. Tapi untuk belajar agama yang minimalnya kan kita paham Quran, paham hadis itu kan ya, yang fardu ain bagi kita ngaji Quran, ngaji hadis, kita tidak serius ya untuk belajarnya. Nah ini jangan nanti menyesal di alam kubur, apalagi di alam akhirat. Ketika kita hadir di alam kubur baru terasa ya. Ibaratnya ini bapak punya teman 3, yang satu tidak terlalu bapak perhatikan karena ya memang bukan orang penting, tidak akan mendatangkan manfaat apapun ya. Tapi yang 2 bapak perhatikan karena merasa akan mendapatkan manfaat yang besar, meskipun manfaatnya itu ternyata duniawi sementara. Tapi ketika bapak jatuh ya, naudzubillah min dzalik, sudah pensiun, sudah miskin, bahkan ditangkap ya, jadikan tersangka korupsi misalkan ya, jadi korban biasa, nudorakan atasan dikorbankan bawahan ya. Ini yang 2 ini boro-boro merhatikan bapak, ini yang 1 yang memperhatikan cuma ya karena kita dulunya pas-pasan, jadi tidak maksimal juga dia mengurus kita ya, dia membela kita. Coba kalau dulu kita total ya. Nah ini semuanya Nabi ingatkan agar kita nanti tidak menyesal. Maka dari itu mari kita adil ya, dari sejak sekarang. Apa sih sebetulnya yang akan menemani kita nanti di akhirat? Apa sebetulnya yang paling bermanfaat untuk kita di akhirat? Jangan salah kaprah ya, ada dulu nungkulan harta keluarga, padahal mereka secinta-cintanya kepada kita nggak bisa membela kita. Yang bisa membela kita adalah amal kita. Amal-amal yang dimaksud nanti di hadis-hadis di bawahnya itu terutama amal sunat. Dan memang karena pusat pertanyaan di alam kubur itu ma'il muka bihadzal rajul, apa yang kamu tahu tentang lelaki ini? Yang dimaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pribadi memahami lain ditanya kitu unggul tuling aja bukan. Sudah sejauh mana kamu mengikuti sunnah ajaran lelaki ini, begitu.
ya. Dan sunnah itu konteksnya di ibadah-ibadah sunat. Hari wajib mah udah jelas ya. Sunnah itu teladan Nabi, akhlak Nabi, semua yang terkait dengan Nabi itu adanya di ibadah-ibadah sunat. Di ibadah-ibadah yang dinilai remeh-temeh ya oleh sebagian besar kaum awam. Maka dari itu di hadis yang ke-11 Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menjelaskan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al jannah, surga itu, aqrabu, lebih dekat, ila ahadikum, kepada salah seorang di antara kalian, min syiraki na'li, daripada tali sandalnya. Sendal capit pun atau sendal yang paling mahal pun talina pegat mah nggak bisa dipakai. Sepatu bisa kena dipakai nggak ada talinya, sendal tuh nggak bisa. Jadi ibaratnya pentil lah mendina ban mah kecil, remeh temeh, sepele tapi menentukan. Surga itu begitu ya, tergantung hal-hal yang remeh temeh dan yang kita langkahkan. Kecil sebetulnya, mudah masuk surga itu, yaitu mudahnya itu memperhatikan yang kecil-kecil, tapi nah itu justru beratnya. Secara teori orang kalau sudah perhatian pada hal-hal yang besar ya, pohon kan ulah leutik gitu kan ya, bapak tidak akan tahu detail rumah karena memang memikirkan hal-hal yang besar. Atau pemimpin yang top ya, yang di atas, yang memikirkan hal-hal yang besar, dia nggak akan cukup ya perhatiannya untuk memperhatikan hal-hal yang kecil. Sebaliknya orang-orang yang memperhatikan hal-hal yang kecil, dia nggak sanggup untuk memikirkan hal-hal yang besar. Nah, dalam konteks surga, dalam konteks amal mah nggak boleh berlaku teori itu. Kita memikirkan hal-hal yang besar, jihad, dakwah, ya, perkembangan ilmu, ya, itu hal-hal yang besar terkait umat, kesejahteraan umat, ekonomi umat, tentang politik umat, kekuasaan, bagaimana agar maslahat. Tapi ternyata surga itu juga ada di hal-hal yang remeh-temeh. Jadi kalau boleh memilih, lebih baik kita fokus di hal yang kecil dan nggak apa-apa mengabaikan yang besar daripada memikirkan yang besar menyepelekan yang kecil. Termasuk wan naru mithlu dzalik, neraka pun seperti itu. Orang masuk neraka itu karena hal-hal yang remeh-temeh, hal-hal yang sepele. Ngomong seenaknya, suudon, bercanda padahal menyinggung, merendahkan orang lain, gibah ya, benci sama orang lain ya, tidak suka sama orang lain, marah sama orang lain, hal-hal yang remeh-temeh. Jadi hadis ini dimasukkan di dalam bab mujahadah, hendak mengajarkan kepada kita mujahadahlah kita di hal-hal yang menurut kita sepele. Dari hal-hal yang sepele itu seseorang bisa masuk surga, dan dari hal-hal sepele itu juga orang masuk neraka ya. Nabi SAW pernah kita bahas hadisnya, ada seseorang yatakallamul kalimah, hanya berkata satu kata, satu kecap, tapi la yahwi bihi sab'ina kharifan finnar, dia masuk ke dalam neraka yang jaraknya, jatuhnya 70 tahun. Itu tiluhur nepi ka mana eta? Jatuhna komo naikna. Makanya nggak mungkin keluar maksudnya. Gara-gara mengucapkan satu perkataan yang salah. Ya mungkin perkataan yang kotor, kacaletot, ya. Tapi kacaletot nanti minang, udah jadi akhlak, udah jadi kebiasaan, ya. Nyadari muhasabah sendiri mah susah apa ya? Orang muhasabah batur we. Bapak eta teu bagus nah hanjakal lah, saya hanjakal. Ya. Ibu ini hanjakal.
Padahal sebetulnya hanjakal seperti itu di kita juga mungkin banyak. Jadi hadis ini menuntut kita untuk mujahadah, serius memperhatikan hal-hal yang kecil, termasuk dalam konteks sunat. Sudah kita sering bahas, amal sunat itu kalau sekali nggak diamalkan nggak dosa, 2 kali nggak diamalkan nggak dosa. Tapi kalau berulang kali tidak diamalkan, kata Nabi, man raghiba an sunnati falaisa minni. Demikian para ulama menjelaskan. Itu mah berarti sudah masuk kategori meremehkan sunnahku, tidak menyukai sunnahku, tidak berminat pada sunnahku. Falaisa minni, lain umat kuring, ya, tidak dimasukkan kategori umat Nabi SAW. Kalau bukan umat Nabi ya berarti dosa besar, ya. Maksudnya tidak masuk surga bersama Nabi dan umatnya di awal, karena rakaheula nanti kalau ada syafaat baru dipindahkan ke surga. Dan kita sudah bahas kemarin, jangan menyepelekan neraka. Hati-hati, 1 hari di neraka sama dengan 50.000 tahun. Hadis berikutnya dari Abi Firas Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak pembantu Rasulullah, di antaranya ini Rabi'ah. Rabi'ah ini bagian air, ya. Kalau Ibnu Mas'ud itu bagian perlengkapan Nabi, ya. Kalau Anas bin Malik juga sama, bagian perlengkapan, disuruh itu dan ini, ya. Dan ini semuanya relawan, ya. Tidak menuntut upah, tidak berharap upah, meski tentu Nabi SAW jangankan ke pembantunya, ke orang lain pun Nabi banyak memberi, ya, apalagi ke pembantunya. Wa min ahli sufah, beliau termasuk ahlu sufah yang tinggalnya di masjid karena nggak punya keluarga di Madinah, termasuk rumah. Kuntu abi tuma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku biasa bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atihi biwadu'ihi, wadu itu air wudu. Aku yang membawakan, menyediakan buat beliau air wudu, karena kan nggak kayak kitanya tinggal muka keran. Yang namanya dulu zaman saya kecil aja kudu nimbah heula. Jadi saya diajar oleh orang tua, mun hudang pangawal sok nimbah pinuhan ember kabeh gitu. Setengah jam teh nimbah teh. Beres adzan awal nih. Jadi menyediakan air buat Nabi itu susah. Jeung teu nimbah pan ke sumur, ya sumurnya jauh dari rumah. Alah gitu. Ini pekerjaan penting yang mungkin bagi sekarang kita dirasa tidak penting lantaran tinggal gitu, orang mah tinggal nyetrekeun, nyedot listrik, nyedot cai. Wahajatihi, dan keperluannya. Faqala, lalu Nabi SAW bersabda kepada Rabi'ah, salni, kalau diperluas, kamu punya permintaan dariku tidak? Kamu mau apa? Saya mau beri, cen gitu. Hayang naon? Cing, lamun urang ditawaran ku presiden gitu, pingin apa? Jawabnya apa? Ya. Hayang tanahnya imah gede kan gitu. Da minta doa, duh kadijabah duh kamu ah. Kalau sahabat ketika diminta, sok kamu mau apa, minta saja nanti saya beri. As'aluka murafaqataka fil jannah. Jadi Nabi itu pendidikannya nyerapnya, Nabi ke pembantu-pembantu ngerti, cerdas. Aku mohon kepada Anda, ingin menemani Anda di surga. Tahu padahal dia nggak punya rumah, ahlus sufah. Mun diurangnya karyawan hayang naon, hayang boga imah, pasti gitu nomor izin. Pengen punya rumah. Ini karyawan Nabi sok minta, kamu mau apa?
Saya ingin menemani Anda di surga. Jadi orientasinya akhirat. Qala Nabi nangtang awa ghairu dzalik, enggak ada lagi yang lain. Maksud Nabi, sok butuh apa kamu ngomong. Jawabnya begitu, qultu huwa dzaka, udah itu aja cukup. Maka kata beliau, fa inni ala nafsika bi kathrati sujud. Kalau begitu bantu aku untuk dirimu sendiri dengan memperbanyak sujud. Imam Ibnu Hajar menuliskan hadis ini, hadis pertama dalam bab sholat sunat, karena lain artinya sujud tuluy. Maksudnya sujud itu ada di dalam sholat, berarti memperbanyak sholat. Dan sholat wajib mah terbatas, berarti memperbanyak sholat sunat. Dalam hadis yang lain sama, ini dari Abu Abdurrahman Thauban maula Rasulillah. Thauban ini salah seorang pembantu Rasulullah juga, bahkan maulanya. Maula itu hamba sahaya Rasul yang kemudian beliau merdekakan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaika bi kathratis sujud lillah, kamu harus memperbanyak sujud kepada Allah. Ya, tadi konteksnya memperbanyak sujud itu memperbanyak sholat sunat. Ya, termasuk sujud tilawah, termasuk sujud syukur, sujud sahwi maulah atur walau bating bahaya. Fa innaka lantas judalillahi sajdatan, karena sungguh kamu tidak sujud kepada Allah satu kali sujud, illa rafa'akallahu biha darajah, kecuali Allah akan mengangkat dengan sujud itu satu derajat. Derajat itu berarti derajat di dunia dan di surga. Orang mulia itu karena banyak amal sunatnya, sholat sunatnya, bukan karena banyak hartanya. Orang mulia itu, dan ini yang udah nyerap ke pembantu Rasul, bukan istimewa karena status di duniawinya, tapi istimewa karena status di akhiratnya, yaitu dengan memperbanyak sujudnya. Semakin banyak sujud Bapak, semakin meningkat derajatnya di luhur. Hayu Pak, orang palulur ke di surga, perbanyak sujud. Wa hatta anka biha khoti'ah, dan Allah akan menghapus darimu dengan sujud itu kesalahan. Sok inventarisir Pak. Yang pertama kan sholat terbaik sesudah sholat wajib, sholat malam. Perbanyak sujud, usahakan sampai 11 rakaat. Ya. Saya kemarin ada pertanyaan, lebih bagus sujud, lebih bagus bacaan, memperbanyak bacaan. Bacaan teh surat panjang, dua-duanya. Ya. Seimbangkan surat panjang, sujud panjang. Di hadisnya begitu kan? Kenapa saya sholat subuh sujudnya lama, itidalnya lama? Iya, karena bacaannya panjang. Kalau sholat duhur juga sama. Kalau sholat asar maghrib bisa memual Pak Bu, ya, tuh sujud panjang gitu. Jadi seimbang. Sujud itu dengan bacaan, dengan ruku itu seimbang Nabi itu. Kalau bacaannya panjang, sujudnya panjang. Jadi sholat tahajud. Terus sholat tahajud kan satu paket dengan sholat duha. Kata Nabi SAW, orang yang hizbinya hanca hizbi itu, agenda rutin bacaan Quran di waktu sholat malamnya terlewat, disambung di sholat duha. Sholat rawatib, ya, sholat rawatib yang 5 plus yang 3, ya. Yang 3 itu yang baina kulli adzanaini shalah, baina kulli adzanaini shalah, baina kulli adzanaini shalah, sampai 3 kali. Di antara 2 adzan ada salat, di antara 2 adzan ada salat.
qobla asar, qobla maghrib, qobla isya, ya kayak di Masjidil Haram lah, kayak di Masjid Nabawi. Tapi kalau memang di masjidnya nggak ada, nyamanga atau ngobrol lah sareng ketua DKM. Kalaupun nggak ada, nggak usah pas ya. Tapi saya sering menyarankan ada, ya, sebaiknya ada, menunggu jamaah yang terlambat, kan lebih banyak jamaah di takbir pertama itu lebih baik, mengakomodir bapak-bapak ibu-ibu yang mau memperbanyak sujud, ya. Meski memang statusnya tidak sama dengan yang 5 begitu. Kalau yang 5 kerkumaha oge, saya sering jelasin begini, meskipun ada acara qobla duhur mah diamalkeun we. Tapi kalau ada acara pada maghrib sampai isya kayak pengajian, ya, nah yang Jumat maghrib, atau di At-Taubah juga kalau ada acara cabang atau acara silaturahmi atau tasmi, ya sampai isya, saya udah isya langsung komat, udah rempeg. Sewaktu-waktu boleh ditinggalkan yang 3 ini mah. Ainu ieu mah nggak boleh, itu makna rawatibnya begitu, biar kita bisa mengkompromikan. Kacena yang Nabi rutinkan 5, iya, ini mah nggak boleh tinggalkan bagaimanapun, ya. Sasibuk-sibukna, sariweuh-riweuhna, qobla subuh dan qobla duhur itu nggak boleh dilewat, harus diamalkan. Tapi yang 3 mah sewaktu-waktu, kalau ada kajian misalkan pada maghribnya atau pada isanya mau dilangsungkan boleh. Itu beda makna rawatib itu, ya. Jadi rawatib ininya bener ada, yang ininya tidak terkorupsi. Ini kan hadisnya Sahih Bukhari Muslim, ya. Kalau saya usul begitu, kalaupun belum diterima nggak apa-apa, ya, masing-masing berhak dengan ijtihadnya. Kemudian tahiyatul masjid, nah ini kelemahan umat Islam, ya, kelemahan umat Islam datang ke masjid teh ngadaguan adan, sadan can gitu, cara adan macan kamar masjid, ya. Padahal hadisnya jelas tahiyatul masjid itu dihitung sejak tahiyatul masjid sampai beres sholat, itu kriteria orang yang hatinya tergantung di masjid. Ya sudah kita bahas, yang 7 orang dinaungi di hari kiamat itu yang istimewa, satunya kan orang yang hatinya tergantung di masjid. Dan Imam Bukhari menuliskan hadis itu di bab man yantadzirul iqam, orang yang menunggu qomat. Jadi di hadis yang lain dia datang, sudah kita bahas di bab niat dulu, sholat berjamaah, sholat lalu menunggu sholat. Hari urang mah justru ngadaguan batur anu sholatnya lantaran datangna telat, bukan jamaah yang menunggu sholat jadi sholat ngadaguan jamaah gitu. Ini tahiyatul masjidnya, belum lagi sholat syukrul wudu, ya. Ini penting buat meningkatkan derajat kita. Apa syukrul wudu itu? Sapaket dengan wudunya, bukan wudu mau sholat saja. Setiap kali kita batal, kita wudu lalu sholat, gitu syukrul wudu, ya. Kapanpun, min lailin au nahar, bukan berarti wudu mau sholat wajib saja. Ini pagi hari bapak ibu batal lalu wudu. Kalau saya pribadi, nah cina Ustadz, cina atau anak saya kalau nanya apa cina wudu badek sholat, itu wudu teh satu omeh gitu. Jadi kalau kita batal lalu tidak wudu, nya kasar satu omeh gitu, sete enak we. Wudu udah wudu kemudian sholat, termasuk diantaranya sholat yang lainnya, ya, sholat hajat mencek batur mah. Tapi kalau saya biasa membahasakannya sholat isti'anah, karena wasta'inu bisobri wassalah. Ketika kita butuh sesuatu, yang ini semua sudah diamalkan, tambahan sholat, ya. Kayak Imam Bukhari kan, di Muqaddimah Imam Bukhari, setiap kali saya menulis satu hadis, saya mandi lalu sholat, ya. Belum sholat istikharah, banyak. Ini sholat ini menuntut kita mujahadah. Tong tadi itu apa?
lah pirage tali sendal murah cenah meuli we babari. Enggak begitu. Ini yang akan mempercepat langkah kita ke surga, menaikkan derajat kita di surga. Dan kalau diabaikan tadi teh man rohiban sunnati falaisa minni, nah mustahil. Menyepelekan amal-amal yang begini menyebabkan kita ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Aku lo qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.